Qin Yichen hampir memarahi. Karena menurut Qin Yichen, ini adalah dewa perang Ares. Apa itu pejuang? Bahkan jika senjatanya diperingatkan, pihak lain tidak akan sebodoh itu. Apakah dia akan marah pada sekelompok bongkahan besi yang dikendalikan? Anda. Qin Yichen hanya terdiam. Ibunya membuka pintu untuk Wuyu, dan Wuyu tiba di rumah. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Qin Yichen tiba-tiba menyala. Hei, aku benar-benar ingin bisa menyelinap pergi. Mengapa kalian berdua tidak meminta lebih banyak kebahagiaan? Qin Yichen menemukan saat ini bahwa kemampuan teleportasi kuil penguasa cahaya masih dapat digunakan. Ares, dewa perang, tertegun sejenak, dan tiba-tiba mengutuk. Feng, kamu bajingan durhaka. Dengan mengatakan itu, Ares, dewa perang, mengangkat tombaknya dan hendak menikam Qin Yichen. Melihat bahwa mainan di tangannya benar-benar pecah dalam pertikaian, adegan aneh ini membuat tangan yang tertutup ragu sejenak, tetapi saat berikutnya, tulang kering mengerti. Saat tombak menyentuh Qin Yichen, tubuh Qin Yichen menghilang tanpa jejak, dan Ares, dewa perang, dan Zhang Linchuan, yang mengikuti di belakang, juga menghilang tanpa jejak. Ares, dewa perang, memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Bagaimanapun juga, dia juga anggota setengah dari kuil Dewa Cahaya. Tapi sekarang ada Zhang Linchuan lain. Keduanya tampaknya berkelahi. Tetapi sebenarnya mereka mengalihkan perhatian dari tulang dan memberi Zhang Linchuan, pria, kikuk, waktu untuk bersiap. Di atas aula utama penguasa cahaya, Qin Yichen tiba-tiba muncul, dan bertabrakan dengan Gilgamesh, yang berada di aula dengan kaki disilangkan Erlang, dan yang tampak seperti sedang merampok sebuah keluarga. Mata Gilgamesh melebar. Dia melirik Qin Yichen, dan kemudian pada manusia yang berkumpul di luar, dengan 10.000 kebohongan di hatinya. Anda bajingan. Gilgamesh tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim. Hari ini adalah terakhir kalinya untuk menjarah kuil penguasa cahaya. Untuk menyebarkan berita penjarahannya lebih jauh, Gilgamesh menangkap manusia ini ke kuil penguasa cahaya dengan alasan untuk mencari apakah mereka memiliki rahasia. Tidak, Qin Yichen melompat keluar sebelum bertanya. Kamu adalah orang besar yang hidup, muncul di kuil penguasa cahaya, dan kamu masih menggunakan teleportasi untuk kembali. Selama siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tentang kuil tahu, Anda pasti tidak mati. Saya telah membuang begitu banyak hal yang telah saya persiapkan dalam pikiran saya, dan sekarang saya harus menghapus semuanya. Manusia fana memandang Qin Yichen yang utuh dan menangis untuk sementara waktu. Kau benar-benar membuat masalah untukku. Begitu suara Gilgamesh jatuh, Ares, dewa perang, dan Zhang Linchuan tiba-tiba muncul di aula. Kemunculan dua orang ini, terutama Ares, sang dewa perang, membuat para manusia ini semakin yakin bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah penguasa cahaya. Orang yang mereka rindukan. Qin Yichen melihat sekeliling dan tegas. Tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apa yang terjadi hari ini. Itu akan membusuk di perutmu. Menghadapi kuliah Qin Yichen, sekelompok manusia mengangguk dengan cepat dan memberi Qin Yichen koutau yang dalam. Ditentang. Itu tidak ada. Kuil penguasa cahaya telah didirikan di sini selama 4 tahun, dan tidak pernah meminta manusia ini untuk melakukan apapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Sebagai orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, dia diberi kesempatan untuk setia yang tidak pernah didapatkan oleh orang percaya yang taat, dan sudah terlambat untuk berjanji satu persatu. Gilgamesh membeku sesaat, pikirannya berdengung untuk sementara waktu. Tampaknya orang-orang ini akan benar-benar mendengarkan kata-kata Qin Yichen. Tanpa daya memegang dahinya, Gilgamesh mengeluh. Pengikutmu sangat patuh, bukankah lebih baik memberitahu mereka lebih awal? Qin Yichen tersenyum canggung. Itu terjadi tiba-tiba, dan jika kebenarannya diketahui, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam berakting? Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba Ares, sang dewa perang, mengubah wajahnya. Feng, ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Qin Yichen tertegun sejenak. Ada berita apa sekarang? Kamu bicara dulu. Ares, dewa perang, mundur selangkah. Kabar baiknya adalah bahwa hal itu tampaknya tidak akan datang untuk kita. Dan kabar buruknya adalah hal itu tampaknya akan datang untuk Anda. Qin Yichen tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, langsung menabrak bagian atas aula utama kuil penguasa cahaya. Tidak ada sinar matahari di luar, dan sudut mulut Gilgamesh berkedut saat dia melihat dari kekosongan yang hancur. Itu adalah tulang mati yang tingginya ratusan meter, dengan aura mati di atasnya. Nafas ini bahkan dapat dengan mudah menekannya. Mulut Gilgamesh berkedut. Aris, apa yang kamu lakukan? Kemunculan tiba-tiba raksasa seperti itu di siang hari agak menyayat hati. Terutama sedikit daging busuk yang tertinggal di tulang yang layu, seperti bukti bahwa kiamat akan datang. Ares, dewa perang, mengangkat bahu tak berdaya. Sedikit masalah pribadi, tidak ada komentar. Gilgamesh memutar matanya, dan saat berikutnya,
kunci langit tiba-tiba terbuka dan tersapu langsung menuju Ares, Dewa Perang. Jika sesuatu terjadi pada angin, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan kuil balai pertempuranmu. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba muncul dengan baju besi, menghalangi serangan Gilgamesh, tetapi menyeringai. Yo, aku tidak menyangka kamu akan menganggur dalam 4 tahun terakhir. Ini jauh lebih kuat daripada serangan aslimu, tapi kupikir kamu masih sedikit lebih buruk. Selama kamu tidak mendapatkan kembali kekuatan yang kamu miliki saat pertama kali datang ke dunia ini, kamu tidak bisa melawanku. Dengan kejutan yang kuat, kunci langit langsung terlontar, dan mata emas Gilgamesh tiba-tiba berubah merah. Kunci langit, yang terlempar, tiba-tiba berbalik, seolah-olah ular berbisa membunuh Ares, Dewa Perang. Pada saat yang sama, Gilgamesh membunuh Ares, Dewa Perang. Melihat bahwa perang akan pecah antara kedua belah pihak, tidak ada yang berani menghentikannya. Kekuatan mereka terlalu lemah, tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara keduanya, naik sama saja dengan mati. Ketika pertempuran pecah, semua orang memilih untuk mundur dan meninggalkan tempat ini. Jika mereka tetap tinggal, itu hanya akan menjadi beban. Riak emas menyebar ke seluruh aula ketika kedua belah pihak bentrok untuk pertama kalinya. Gilgamesh mengangkat tangannya, dan baju besi emas memblokir tombak yang diayunkan oleh Ares, Dewa Perang, dan percikan terbang kemana-mana. Gilgamesh tidak ragu-ragu sama sekali. Riak emas muncul di depannya. Pilar merah muncul di depannya. Hanya pilar merah sepanjang lengan orang dewasa. Dan di bawahnya ada sesuatu yang mirip dengan gagang pedang. James memegangnya. Bilah Crimson mulai berputar. Dan kekuatan pemusnahan mendistorsi ruang di sekitarnya. Ares, Dewa Perang, melihat pemandangan ini dan langsung mundur. Kamu gila. Kapan kamu melindungi dirimu begitu pendek? Benda ini juga digunakan ketika kamu bertarung dengan Zeus. Apakah kamu tidak takut kami akan mempelajari metodemu secara menyeluruh? Gilgamesh mencibir dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Pedang penyimpangan tidak pernah mengecewakanku.